Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Mari kita mulai bagian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa.
selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, yang demikian firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, judul firman Tuhan atau renungan kita pada pagi hari ini adalah bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Tuhan? Orang seringkali menganggap bahwa dengan banyak berdoa, doa yang panjang-panjang, itulah satu bukti bahwa seseorang itu hidup bergaul dengan Tuhan. Banyaknya berdoa, panjangnya kata-kata di dalam doa tidak bisa dikatakan sebagai seseorang itu sudah hidup bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih Tuhan, bagi saya apa yang disebut dengan bergaul dengan Tuhan itu bukan karena banyaknya seseorang itu berdoa atau panjangnya berapa menit, berapa banyak kata-kata yang diucapkan oleh kita, tetapi bergaul dengan Tuhan itu adalah kalau seseorang itu seperti Kolose pasal 3 ayat 16 katakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Apa maksudnya? Seseorang itu meletakkan firman Tuhan, meletakkan perkataan-perkataan Kristus di dalam pikirannya. Bukan sekedar dibaca, bukan sekedar itu dihafal. Berapa banyak kali kita membaca Alkitab, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita baca, kita menaruh satu target dalam 1 bulan atau 1 tahun, aku harus mencapai sekian kali baca Alkitab. Tidak. Dikatakan tadi, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita.
Itu pun bukan berarti bahwa seseorang itu harus menghafal. Bukan itu. Ya. Bukan seseorang itu, wah bagaimana kalau saya tidak bisa memiliki kekuatan otak untuk menghafal. Hafalan saya lemah, katakanlah. Bukan itu. Meletakkan setiap perkataan Kristus di dalam diri kita, itu kita merenungkannya, seperti pemazmur katakan, merenungkan siang malam Tauratmu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kita meletakkan perkataan Kristus, ya, berarti kita bersedia untuk hidup bersama dengan Tuhan. Karena setiap saat pikiran kita diisi, ya, pikiran kita menaruh, menyimpan perkataan-perkataan Tuhan. Tidak sekedar kita membaca, mungkin lewat renungan, ya, renungan harian yang kita miliki. Hari ini sudah selesai tugasku untuk membaca renungan hari ini. Aku tidak punya utang lagi. Bukan seperti itu. Ya. Tetapi merenungkan firman itu betul-betul, menyimpan firman itu betul-betul, apa yang Tuhan itu kehendaki untuk kita lakukan. Baru itulah disebut kita bergaul dengan Tuhan. Karena kita menerima firman Tuhan, ya, hari itu atau hari ini kita menerima, kita renungkan apa maunya Tuhan dalam hidupku dan kita lakukan. Ya. Bahkan di dalam ayat yang ke-17 dari Kolose pasal 3, Rasul Paulus juga mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan sesuatu, tindakan, apa saja yang kita lakukan, ya, kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Dan bagaimana caranya kita mengerjakannya? Ya, apa saja yang hari ini kita lakukan? Apakah kita akan melakukan pekerjaan di rumah? Ketika kita melakukan pekerjaan apa saja yang kita kerjakan, kata-kata lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya kita mengerjakannya dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau mengerjakan ini. Itu artinya kita mengikut sertakan, ya, Tuhan di dalam segala pekerjaan yang kita mau kerjakan. Jadi kita tidak menganggap, ya, bahwa aku bisa, aku sanggup dengan kekuatanku sendiri. Tidak. Memang kita mungkin sekolah sesuai dengan bidang atau fak kita masing-masing. Tetapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita mengikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menganggap apa yang kita kerjakan itu merupakan hasil pekerjaan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, tidak. Ya. Tapi kita mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap tindakan kita, perkataan kita, apa saja yang kita mau lakukan, lakukanlah itu dengan mengikut sertakan Tuhan. Ya. Bukankah Rasul Paulus juga pernah mengatakan, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 28, Tuhan ikut bekerja. Tuhan ikut bekerja untuk kebaikan kita. Dia rindu, dia ingin untuk bisa ikut campur tangan menyertai kita. Ya, Ibrani 13 ayat 5 kita baca bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Tuhan ingin setiap saat bersama-sama dengan kita di dalam setiap tindakan kita.
pekerjaan kita, apa saja yang kita lakukan. Ya. Di dalam Mazmur pasal 81 ayat 11, ya, di situ dikatakan bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan kecampur tangan. Faktanya Tuhan yang memimpin mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, menyeberangi laut kosong atau Tiberau, kemudian sampai di daratan. Tuhan masih memimpin mereka lagi dengan tiang awan dan tiang api. Nah, itu satu bukti, ya, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya. Sadarkah kita? Ya, itu masalahnya sekarang. Sadarkah kita akan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita? Maukah kita mengakui keberadaannya di dalam kehidupan kita? Wahyu pasal 3 ayat 20 situ mengatakan Tuhan mengetuk pintu dan Dia mau masuk, Dia akan tinggal bersama-sama dengan kita dan kita bersama dengan Dia. Nah, inilah hidup bergaul dengan Tuhan. Kita berbincang-bincang, ya, kita tidak hanya menentukan bahwa doa 1 hari 3 kali, 4 kali, 5 kali, bukan itu. Tetapi bukan berapa banyaknya kita berdoa atau berapa panjangnya seperti sudah saya katakan tadi. Berapa seringnya kita berbincang-bincang dengan Tuhan. Ya. Nah, berbincang-bincang tidak harus aku datang kepada Tuhan ketika ada masalah, tetapi kita datang kepada Tuhan setiap saat. Ada waktu, kesempatan, kita pakai untuk berbicara dengan Tuhan. Kita pakai untuk memuji Tuhan, memuliakan Dia. Jangan kita berbincang-bincang dengan Tuhan kalau sedang ada masalah atau persoalan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, janganlah kita berbincang-bincang dengan Tuhan kalau sedang ada masalah atau persoalan. Situasi tenang dalam kehidupan kita, hendaklah kita berbicara dengan Tuhan. Ya. Apa saja yang mau kita perbincangkan, itulah hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita pegang roti ini pada tangan kanan kita. Pada malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, diambilnya roti dan dipecah-pecahkan sambil katanya, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Setiap kali kamu makan, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Setelah makan, diambilnya cawan minuman sambil katanya, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu akan ingat sengsaraku di atas kayu salib. Dan ketahuilah, mulai saat ini aku tidak lagi akan meminum air anggur sampai kita semua berkumpul dalam kerajaan Bapakku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu. Sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami boleh kembali kepada apa yang Engkau inginkan, Engkau kehendaki, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Bukan hanya merupakan kerinduanmu Tuhan,
tetapi piala ini juga menjadi kerinduan kami untuk kami hidup dan bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, kembali kami pada saat ini datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa-doa sahabat kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang beribadah online di rumah. Tuhan, sekiranya boleh berkati setiap anak-anak-Mu, berikan kepada mereka kebahagiaan, berkati rumah tangga, pekerjaan dan usahanya. Sekiranya saat ini ada yang sedang memiliki pergumulan hidup, kiranya Tuhan boleh menolong mereka untuk tetap bersandar kepada kuasa-Mu dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang akan menolong tepat pada waktunya. Dan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, kami mohon Tuhan, sembuhkanlah mereka, supaya mereka tetap berharap hanya kepada-Mu, kuasa-Mu. Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan menolong anak-anak-Nya yang datang kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Christian Didik beserta istrinya dan segenap keluarga besarnya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan diberkati Bapak Pendeta di setiap pelayanannya. Kami juga menyerahkan gereja-gereja-Mu, dimanapun gereja-gereja-Mu berada. Tuhan, berkati gereja-gereja-Mu supaya gereja-gereja-Mu boleh terus melayani Engkau. Demikian juga Engkau pakai GKI Cangkiran ini untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat GKI Cangkiran, kiranya selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Pada saat ini kami juga berdoa untuk tim dokter dan perawat. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka mampu melakukan tugas pelayanan mereka di dalam perlindungan dan pertolongan-Mu. Berkati setiap pasien yang dirawat di rumah sakit Tuhan, supaya mereka cepat sembuh seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk para ahli yang saat ini sedang mencari obat dan vaksin corona. Berikan mereka kepandaian, hikmat, kebijaksanaan dari Engkau Tuhan, sehingga obat itu boleh cepat ditemukan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin pemerintahan ini, Bapak Presiden dan para menteri-menterinya Tuhan. Berikan dia kebijaksanaan dan diberkati Tuhan, jagai dan lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa pada saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan Tuhan. Kami juga berseru pada Engkau ya Allah kami, tolong mereka Tuhan, supaya mereka mampu bertahan menghadapi kehidupan ini Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu untuk menjadi seorang berkat-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi kota kami ini Tuhan. Berkati kota kami, supaya kesejahteraan kota kami boleh menjadi kesejahteraan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Tuhan, sekalipun saat ini kami sedang beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mohon Tuhan, terus tolong kami supaya kami boleh tetap percaya dan bersandar kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku.
Kami naikkan doa kami ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera Allah yang melebihi segala akal mengawali hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, shalom,